Halo teman-teman Desir Waktu. Selamat bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa. Kali ini Karin akan melanjutkan cerita yang pastinya kalian tunggu-tunggu, karena ini episode terakhir dari kisah Rahasia di Balik Ponsel Suamiku Sang Jenderal. Oke, mari kita mulai. Maya terengah-engah berlari melewati lorong-lorong gelap markas Orion. Suara langkah kaki dan alarm berbunyi memekakan telinga. Dinding-dinding beton terasa semakin sempit seolah mencekiknya. Namun, Maya tahu, menyerah bukan pilihan. Ketika ia hampir terpojok, sebuah tangan menariknya masuk ke dalam ruang penyimpanan barang tak terpakai. SSST, ini aku, suara yang sangat ia kenal membuatnya terkejut. Di depannya berdiri Surya, seseorang yang selama ini dianggapnya sudah mati. Bagaimana mungkin? Surya? Surya mengangguk pelan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aku di sini untuk membantumu keluar. Ayo ikut aku. Meski hatinya dipenuhi ribuan pertanyaan, Maya mengikuti Surya. Mereka menyelinap melewati penjaga, menggunakan lorong rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang di markas itu. Setelah berhasil keluar, Maya dan Surya bersembunyi di sebuah rumah aman. Di sana, Surya membuka laptopnya, menunjukkan data-data tentang korban-korban Orion yang berhasil ia kumpulkan selama ini. Maya menyadari bahwa cara terbaik untuk menjatuhkan Orion adalah dengan membawa semua kebenaran ini ke permukaan. Mereka mulai menghubungi orang-orang yang pernah menjadi korban operasi ilegal Orion. Beberapa di antaranya ragu, takut, namun Surya dan Maya terus membujuk. Mereka berhasil mengumpulkan sekelompok kecil orang yang siap melawan. Di tengah persiapan mereka, Surya memperlihatkan sebuah dokumen rahasia yang ia curi dari komputer Kapten Wijaya. Di dalamnya terdapat nama-nama orang penting yang terlibat dalam Orion, termasuk seorang pejabat tinggi pemerintahan. Lihat ini, Surya menunjuk sebuah nama yang membuat Maya tertegun. Orang ini, dia punya hubungan darah dengan Bayu. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Bayu, yang selama ini mereka anggap sekutu, mungkin memiliki agenda tersembunyi. Namun Maya tak mau gegabah. Ia memutuskan untuk mengawasi setiap gerakan Bayu lebih dekat. Saat malam mulai larut, sebuah pesan anonim masuk ke ponsel Maya. Foto Raka dalam kondisi babak belur, terikat di kursi besi dengan latar belakang ruangan gelap. Jika kau ingin dia hidup, serahkan dirimu. Pesan itu singkat namun jelas. Jantung Maya berdegup kencang. Rasa bersalah dan khawatir menyelimuti dirinya. Namun Surya memegang pundaknya. Kita akan menyelamatkannya. Tapi tidak dengan cara mereka. Maya menguatkan hati. Ia tahu ini bisa menjadi jebakan. Namun, demi Raka, ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Maya dan Surya kemudian mengumpulkan sekutu-sekutu mereka. Mereka membentuk rencana untuk menyelamatkan Raka tanpa harus menyerahkan diri. Setiap langkah diperhitungkan, setiap celah keamanan dianalisis. Maya berperan sebagai umpan, sementara Surya dan tim lainnya menyelinap masuk dari sisi lain markas. Maya sengaja membiarkan dirinya tertangkap, memberinya akses langsung ke lokasi Raka ditahan. Dalam kegelapan, ia menyampaikan kode rahasia lewat ketukan pada dinding, sinyal untuk Surya agar memulai operasi penyelamatan. Namun situasi berbalik saat salah satu anggota tim mereka ternyata mata-mata untuk Kapten Wijaya. Pengkhianatan itu hampir membuat rencana mereka berantakan. Tim Maya terjebak dalam baku tembak yang sengit. Suara peluru yang berseliweran membuat Maya semakin khawatir. Tetapi ia tetap fokus. Surya berhasil melumpuhkan sang pengkhianat, memulihkan kembali kendali operasi. Di tengah kekacauan, Maya akhirnya menemukan Raka. Kondisinya sangat lemah, namun ia masih hidup. Dengan terbata-bata, Raka memberikan informasi penting, sebuah koordinat lokasi rahasia data Orion. Maya tahu bahwa data ini adalah kunci untuk membongkar seluruh jaringan kejahatan tersebut. Dalam perjalanan keluar, mereka harus melalui rintangan terakhir. Pasukan Orion terus mengejar mereka. Surya menunjukkan kemampuan bertarungnya, melindungi Maya dan Raka dengan tubuhnya sendiri. Meski terluka, ia tetap memberi semangat. Kita harus keluar hidup-hidup. Untuk semua orang yang telah menjadi korban mereka. Ketika akhirnya mereka berhasil keluar, Maya merasakan kelegaan bercampur kelelahan. Namun perjuangan belum selesai.
Dengan data penting di tangan dan sekutu-sekutu yang mulai bersatu, Maya tahu bahwa ini baru awal dari perang panjang melawan Orion. Maya duduk bersandar di sudut ruangan yang remang-remang, menatap peta yang terbentang di depannya. Peta itu dipenuhi coretan, garis-garis merah yang menunjukkan rute masuk dan keluar dari fasilitas penahanan Orion. Raka masih dalam kondisi lemah, terbaring di ranjang kecil dengan infus darurat yang terpasang di lengannya. Di sebelahnya, Surya dengan sabar membalut luka-luka di tubuh Raka. Wajahnya tetap tenang meski dalam hati ia tahu waktu mereka semakin sedikit. Jika kita tidak bergerak sekarang, mereka akan memindahkan Raka ke lokasi yang lebih aman, kata Surya pelan namun tegas. Maya mengangguk. Aku tahu. Mereka pasti sudah menduga kita akan mencoba menyelamatkannya. Kita harus bergerak cepat dan hati-hati. Mereka telah menyusun rencana dengan matang. Tim kecil yang berhasil mereka kumpulkan kini siap mempertaruhkan nyawa untuk misi ini. Ada Lina, mantan teknisi keamanan yang dipecat secara tidak adil oleh Orion, dan Joko, seorang petarung jalanan yang pernah dipaksa bekerja untuk operasi ilegal mereka. Di samping itu, beberapa sekutu baru juga bergabung, meski Maya tetap waspada mengingat pengkhianatan sebelumnya. Di tengah persiapan, Bayu kembali muncul. Pria itu membawa informasi tentang jadwal patroli keamanan markas Orion dan peta akses bawah tanah yang tidak mereka miliki sebelumnya. Maya memandangi Bayu dengan tatapan penuh tanya. Kenapa sekarang? Tanya Maya. Bayu menundukkan kepala. Aku tidak bisa lagi menutup mata. Terlalu banyak nyawa yang telah mereka korbankan. Jika aku bisa menebus kesalahanku dengan membantu kalian, maka biarlah. Maya tak menjawab. Ia hanya berbalik, melanjutkan persiapan. Bagaimanapun juga, mereka tidak punya banyak pilihan. Informasi dari Bayu bisa jadi penyelamat, tapi juga bisa menjadi umpan mematikan. Malam tiba. Waktu yang tepat untuk bergerak. Tim Maya menyusup ke fasilitas penahanan Orion, menggunakan terowongan lama yang terhubung ke sistem pembuangan kota. Bau busuk dan udara lembab menusuk hidung mereka, tetapi tidak ada yang mengeluh. Setiap langkah mereka terdengar samar, menyatu dengan gemericik air yang mengalir di bawah kaki. Begitu mencapai pintu baja besar yang menjadi akses ke bagian dalam markas, Lina bekerja dengan cepat membobol sistem keamanannya. Tangannya bergerak lincah di atas panel kontrol, kabel-kabel kecil menyatu dengan alat peretas sederhana yang ia buat sendiri. 5 detik lagi, bisik Lina, pintu terbuka dengan suara mendesis pelan. Mereka masuk, menyebar sesuai rencana. Maya dan Surya menuju sel penahanan Raka, sementara Joko dan Lina bertugas mematikan kamera pengawas dan alarm darurat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Maya dan Surya mendekati sel Raka, sirene mendadak berbunyi. Lampu merah berkedip-kedip, bayangan mereka terpantul di dinding-dinding besi. Pintu otomatis di lorong tertutup satu persatu, memisahkan mereka dari jalan keluar. Pengkhianat, Surya menggeram, menarik Maya ke sudut untuk berlindung. Dari speaker tersembunyi, suara Kapten Wijaya terdengar, dingin dan penuh kemenangan. Kalian pikir bisa menyelinap begitu saja? Kali ini, tidak akan ada yang selamat. Pasukan bersenjata muncul dari balik pintu-pintu otomatis yang baru saja tertutup. Baku tembak tak terhindarkan. Peluru beterbangan, memantul di dinding logam, membuat suara denting yang menggema. Maya menembak dengan presisi, setiap pelurunya mengenai sasaran. Surya bergerak cepat, menutup celah dan memberikan perlindungan pada Maya. Di sisi lain, Joko dan Lina terpojok di ruang kontrol. Seorang pria dengan seragam Orion mendekati mereka, senyum miring menghiasi wajahnya. Kalian pikir aku tidak tahu? Terlalu mudah untuk membodohi kalian. Lina mengeluarkan pisau kecil dari pergelangan tangannya, menusukkannya tepat di paha pria itu. Joko segera melompat, melumpuhkannya dengan satu pukulan keras. Mereka segera kembali ke konsol, mematikan alarm dan membuka kembali pintu-pintu otomatis. Dengan akses terbuka, Maya dan Surya berhasil mencapai Raka. Pria itu terkulai lemah, tetapi matanya masih menyala penuh harapan. Aku tahu kalian akan datang, gumamnya, suaranya serak. Mereka segera melepaskan ikatan Raka dan membawanya keluar. Namun, di ujung lorong, Bayu berdiri dengan senapan terarah pada mereka. Wajahnya sulit dibaca, antara bimbang dan tegas. Maya,
Letakkan senjatamu, perintahnya. Maya tidak bergerak. Bayu, jangan lakukan ini. Bayu tampak ragu. Jemarinya dipelatuk bergetar. Aku tidak punya pilihan, Maya. Jika aku membiarkanmu pergi, aku yang akan mati. Surya perlahan mengangkat tangannya, mencoba mendekati Bayu tanpa memicu kepanikan. Bayu, kita bisa selesaikan ini bersama. Jangan biarkan mereka mengendali kamu lagi. Detik-detik terasa begitu panjang. Akhirnya, Bayu menurunkan senjatanya. Cepat, sebelum aku berubah pikiran. Mereka bergerak cepat. Dengan bantuan Bayu, mereka menemukan jalan keluar melalui saluran ventilasi yang berakhir di luar kompleks. Begitu mencapai permukaan, tim penyelamat yang telah bersiap langsung membawa Raka ke tempat aman. Di dalam mobil van yang melaju kencang, Maya duduk di samping Raka. Matanya berkaca-kaca, sebagian karena lega, sebagian lagi karena rasa bersalah yang belum bisa ia hilangkan. Raka meraih tangan Maya, menggenggamnya lemah namun hangat. Kita akan akhiri ini, Maya, untuk semua yang telah pergi. Maya mengangguk. Di luar jendela, kota terlihat tenang, seolah tak ada yang berubah. Namun, Maya tahu, di bawah permukaan tenang itu, badai besar sedang menunggu. Dan ia akan siap menghadapinya. Maya menatap layar komputer di depannya dengan tatapan kosong. Data yang baru saja mereka dapatkan dari Raka menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Pusat kendali Orion ternyata terletak di bawah gedung pemerintahan yang sangat dijaga ketat. Bukan sekadar markas biasa, tapi sebuah bunker dengan teknologi keamanan kelas militer. Kita benar-benar akan menyusup ke sana? Tanya Lina dengan suara parau. Tangannya masih bergetar sejak pelarian mereka kemarin. Itu sama saja dengan misi bunuh diri. Tidak ada pilihan lain, jawab Surya yang duduk di pojok ruangan dengan luka di lengannya yang masih diperban. Selama data kriminal Orion masih terkunci di sana, kita belum benar-benar menang. Maya menghela napas panjang. Semangat timnya mulai memudar setelah pengkhianatan demi pengkhianatan yang mereka alami. Kepercayaan menjadi barang langka di antara mereka. Ia tahu kali ini ia harus memberikan rencana yang solid. Sesuatu yang lebih dari sekadar tekad nekat. Kita akan menyusup saat acara besar, kata Maya, membalik peta digital di layar ke mode satelit. Dalam 2 hari, akan ada pertemuan antara pejabat tinggi dan media internasional. Keamanan akan fokus di permukaan, bukan di bawah tanah. Ini kesempatan kita. Joko, yang baru saja bergabung kembali setelah menyelidiki pergerakan musuh, mengangguk setuju. Aku bisa mengamankan identitas palsu untuk kita. Tapi akses masuknya sangat ketat. Kita butuh lebih dari sekadar lencana palsu. Aku punya akses. Sebuah suara terdengar dari sudut ruangan. Bayu muncul, membawa sebuah tas kecil. Dengan kartu ini, kalian bisa masuk melalui pintu belakang yang hanya digunakan staf VIP. Aku tahu jalan menuju bunker. Keheningan menyelimuti ruangan. Maya menatap Bayu dalam-dalam, mencoba membaca apa yang ada di balik matanya. Setelah apa yang terjadi, percaya pada Bayu sama saja dengan memasukkan leher ke dalam jerat. Kenapa kami harus percaya padamu lagi? Tanya Surya tajam. Bayu membuka tasnya. Di dalamnya terdapat beberapa kartu akses, peta bunker, dan sebuah alat kecil seperti pemutus sinyal. Karena kali ini aku tidak hanya membawa informasi. Aku ikut turun ke sana bersama kalian. Jika aku berkhianat, kalian bisa menghabisiku di tempat. Maya mengukur risiko. Sekutu baru mereka, yang pernah menjadi korban Orion, memandangnya dengan ekspresi campur aduk. Beberapa terlihat takut, yang lain marah, namun ada juga yang tampak pasrah. Baik, Maya memutuskan. Kita akan bagikan peran. Aku, Bayu, dan Surya akan menuju ruangan server. Lina, Joko, dan yang lainnya menjaga jalan keluar. Jika ada yang salah, prioritas utama adalah membawa data ini keluar, apapun yang terjadi. Malam sebelum operasi, suasana di markas kecil mereka begitu sunyi. Maya duduk di balkon kecil, memandangi langit malam. Raka yang masih dalam pemulihan, duduk di sebelahnya. Meski tubuhnya masih lemah, ia berusaha keras untuk tetap terlihat kuat. Kau tahu, Maya, kalaupun kita berhasil,
hidup kita tidak akan pernah sama lagi, kata Raka lirih. Maya tersenyum kecil. Sudah sejak lama hidupku tidak sama. Esok paginya, operasi dimulai. Mereka bergerak dengan tenang, menyusup di antara kerumunan tamu undangan acara besar itu. Bayu memimpin jalan, sesekali melontarkan kata-kata ringan kepada penjaga yang dilewati. Mereka berhasil mencapai akses belakang dan turun melalui lift layanan menuju lantai terbawah gedung. Bunker itu lebih menyerupai labirin besi. Lorong-lorong panjang dengan cahaya neon putih yang dingin menciptakan suasana yang menekan. Sesekali terdengar suara mesin-mesin beroperasi di balik dinding. Ketika mereka mencapai ruangan server, alarm mulai berbunyi. Bayu segera bekerja di panel kontrol, mencoba memotong sistem keamanan. Maya menjaga pintu masuk sementara Surya mempersiapkan alat untuk mengunduh data. 30 detik lagi, kata Surya dengan napas tertahan. Pintu di ujung lorong terbuka dengan keras. Pasukan keamanan Orion masuk dengan senjata terarah. Maya menembak, menciptakan pelindung waktu bagi Surya dan Bayu. Data hampir selesai, Surya berteriak. Keringat membasahi wajahnya. Bayu tiba-tiba berhenti. Matanya menyipit ke layar monitor. Tunggu. Ini jebakan. Mereka sudah tahu kita di sini. Data ini sudah dimanipulasi. Maya menoleh, namun pada saat itu ledakan kecil terdengar dari panel kontrol. Asap putih memenuhi ruangan. Bayu tersungkur, darah mengucur dari sisi kepalanya. Surya, kita harus pergi. Maya menariknya. Surya, meski terbatuk oleh asap, berhasil mengamankan perangkat penyimpanan data. Mereka berlari keluar, melewati lorong-lorong sempit dengan peluru yang menghujani mereka. Di titik evakuasi, Lina dan Joko telah menunggu. Mobil van mereka menderu, siap membawa mereka pergi. Maya melompat masuk, menarik Surya bersamanya. Bayu, yang kini setengah sadar, dibaringkan di kursi belakang. Apakah kita mendapat datanya? Tanya Lina, mencoba tetap fokus saat mengemudi dengan kecepatan tinggi. Maya membuka perangkat penyimpanan. Layar kecilnya menunjukkan folder penuh file. Meskipun beberapa data rusak akibat ledakan, sebagian besar informasi Orion masih utuh. Ya, kita berhasil, Maya berkata dengan suara serak, setengah antara lega dan ketakutan. Namun di sudut matanya, Bayu bergerak. Tangan pria itu perlahan meraih sesuatu di dalam jaketnya. Maya langsung menyadarinya. Bayu, apa yang kau lakukan? Bayu tersenyum lemah. Aku hanya memastikan permainan ini tidak berakhir terlalu cepat. Sebelum Maya sempat bergerak, Bayu menekan sebuah tombol kecil di tangannya. Ledakan keras mengguncang mobil van mereka. Pandangan Maya menggelap, dunia seakan terbalik. Yang terakhir ia dengar hanyalah suara Surya yang memanggil namanya di antara deru api dan serpihan logam. Misi ini, sejak awal, memang misi bunuh diri. Kegelapan dan bau asap menyelimuti Maya ketika ia perlahan membuka matanya. Kepalanya berdentam, darah hangat mengalir dari pelipisnya. Pandangannya buram, tetapi ia bisa merasakan tangan seseorang menggenggam lengannya, menariknya keluar dari reruntuhan mobil van yang terbakar. Maya, bertahanlah, suara Surya terdengar serak namun penuh tekad. Maya merasakan aspal kasar menggores kulitnya ketika ia diseret ke tempat aman di balik puing-puing jalanan. Lina dan Joko juga terlihat, meski dengan wajah penuh luka dan pakaian yang hangus sebagian. Mobil van mereka kini hanya rangka besi berasap. Bayu, tak ada tanda-tanda Bayu di antara mereka. Hanya serpihan tubuh dan bau mesiu yang tertinggal. Semua baik-baik saja? Tanya Joko dengan napas terengah. Meski terluka, ia masih menggenggam senjata di tangannya, siap menghadapi bahaya lain yang mungkin datang. Data, apakah data masih utuh? Maya meraba-raba tubuhnya, mencari perangkat penyimpanan. Dengan tangan bergetar, ia menarik keluar alat kecil yang terbungkus kain. Layarnya retak, tetapi lampu indikatornya masih menyala hijau. Data Orion masih ada di sana. Kita harus pergi sekarang, kata Lina sambil melirik ke arah jalan. Sirene polisi dan ambulans mulai terdengar di kejauhan. Orion pasti sudah tahu kita masih hidup. Mereka berlima, atau lebih tepatnya, yang tersisa dari mereka, bergerak cepat menuju terowongan pembuangan air di bawah kota.
Lorong-lorong basah dan gelap ini pernah menjadi jalur pelarian para penjahat kecil, tapi kini menjadi harapan terakhir mereka. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah ruangan tua dengan peralatan elektronik seadanya. Joko langsung menghubungkan perangkat penyimpanan ke komputer tua yang mereka miliki. "Aku akan mencoba membuka data ini," katanya. Jari-jarinya menari di atas keyboard, mata merahnya tetap fokus meski tubuhnya jelas membutuhkan istirahat. Maya duduk di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri. Pikirannya masih berkecamuk tentang Bayu. Apakah ledakan tadi adalah bagian dari rencana bunuh dirinya? Atau mungkin itu juga bagian dari jebakan lain yang lebih dalam? "Kau yakin Bayu sudah mati?" Suara Surya memecah keheningan. "Aku melihatnya menekan tombol itu sendiri," jawab Maya, namun nada ragu tak bisa ia sembunyikan. Joko tiba-tiba berhenti mengetik. "Ada sesuatu di sini. Data ini bukan sekadar daftar nama korban atau transaksi ilegal. Ini jaringan penuh." Di layar, peta digital dengan garis-garis penghubung terbuka. Nama-nama besar, wajah-wajah politikus, dan pengusaha elit muncul satu persatu, terhubung oleh garis merah yang membentuk jaring-jaring konspirasi. Orion bukan sekadar organisasi kriminal, mereka telah merasuk jauh ke dalam sistem pemerintahan dan ekonomi negara. "Kapten Wijaya bukan dalang utamanya," gumam Lina, suaranya hampir tak terdengar. "Ada seseorang yang lebih tinggi darinya." "Lihat ini," Joko menunjuk pada sebuah nama di layar. Seorang tokoh penting di pemerintahan. Bahkan, ia memiliki hubungan keluarga dengan Bayu. Maya merasakan dunia di sekitarnya runtuh. Selama ini, Bayu bukan sekadar pion, tetapi mungkin ia adalah bagian dari permainan besar yang bahkan mereka belum pahami sepenuhnya. "Mereka sudah menunggu kita," kata Surya tiba-tiba. "Seluruh operasi ini mungkin sudah direncanakan. Ledakan, data palsu, semua untuk membuat kita terpojok." Keheningan jatuh di antara mereka. Kebenaran yang baru saja terungkap seperti labirin tak berujung. Setiap langkah maju hanya membawa mereka pada jalan buntu baru. Maya menatap data di layar, begitu banyak wajah, begitu banyak rahasia, dan begitu banyak nyawa yang terancam. "Kalau begitu," katanya dengan suara bergetar, "kita harus terus bergerak. Kita bukan hanya melawan Orion lagi. Kita melawan seluruh sistem yang korup ini." Mata mereka bertemu. Di tengah kegelapan lorong bawah tanah ini, secercah tekad kembali menyala. Meski labirin kebenaran ini penuh bahaya, Maya dan timnya tahu hanya dengan terus berjalan mereka bisa menemukan jalan keluar. Dan kali ini, mereka tidak akan berhenti sampai semua terungkap. Detik-detik terasa berjalan lambat. Di bawah ruangan server Orion, suhu semakin panas karena ledakan kecil yang baru saja mengguncang bangunan. Asap mulai merayap di antara kabel-kabel dan server besar yang terus berdengung. Maya berjuang menahan rasa sakit di kakinya yang tergores besi tajam, sementara jari-jarinya tetap bekerja di atas keyboard untuk menyelesaikan pengunduhan data rahasia. Surya terbatuk-batuk, darah segar mengalir dari luka tembak di dadanya. Napasnya semakin berat, tetapi ia tetap memegang senjata, melindungi Maya dari anak buah Kapten Wijaya yang masih berkeliaran. "Cepat, Maya, kita tidak punya banyak waktu." Sementara itu, Raka berada di lorong sebelah, menghadapi Bayu dalam pertarungan yang tampaknya lebih bersifat pribadi daripada sekadar misi. Bayu, dengan darah menetes dari pelipisnya, tetap tersenyum sinis. "Kau tidak mengerti, Raka. Semua ini lebih besar dari yang kau bayangkan. Kebohonganmu sudah cukup, Bayu." Raka meluncurkan pukulan telak ke rahang Bayu. Namun, Bayu dengan cekatan membalas, melemparkan Raka hingga punggungnya menghantam dinding beton. Maya melihat pertarungan itu dari sudut matanya, tetapi ia tahu ia tidak bisa meninggalkan posisinya. Data hampir selesai terunduh. Hanya butuh beberapa detik lagi. "Maya, di belakangmu," teriak Surya. Maya berbalik cepat. Seorang pria bertopeng mencoba menyerangnya dengan pisau. Maya menghindar dengan cekatan, memanfaatkan kabel tebal di lantai untuk melilitkan kaki pria itu hingga ia tersungkur. Maya kemudian memukulnya dengan alat berat di tangannya hingga tak bergerak lagi. "Surya, tahan sedikit lagi." Maya berteriak, matanya kembali ke layar. 98%, 99%,
100%. Data selesai terunduh. Surya tersenyum lemah. Kau hebat, Maya. Pada saat itu, pintu ruangan server terhempas. Kapten Wijaya berdiri di ambang pintu, dengan senjata otomatis terarah pada mereka. Permainan berakhir, Maya. Letakkan perangkat itu, atau aku akan memastikan kalian tidak keluar hidup-hidup. Maya mengangkat tangannya perlahan, perangkat penyimpanan data terjepit erat di telapak tangannya. Kau tidak akan lolos kali ini, Kapten. Seluruh dunia akan tahu apa yang telah kau lakukan. Kapten Wijaya tertawa pendek. Dunia? Dunia hanya melihat apa yang ingin kulihatkan. Dan kau hanyalah debu yang akan segera hilang. Tiba-tiba, Surya yang terbaring lemah mengangkat pistolnya. Dengan kekuatan terakhirnya, ia menembak tepat ke arah lampu besar di langit-langit, menciptakan percikan api dan gangguan arus listrik. Ruangan menjadi gelap sesaat. Dalam kegelapan itu, Maya bergerak cepat. Ia melompat ke samping, menghindari tembakan Kapten Wijaya. Bunyi peluru berdesing di sekitar mereka, menghantam layar server dan membuat percikan listrik berterbangan. Raka akhirnya berhasil mengunci Bayu di lantai. Namun, Bayu mengeluarkan pisau kecil dari sepatunya dan menusukkannya ke sisi perut Raka. Raka meringis, tetapi tetap menggenggam tangan Bayu erat-erat, tak membiarkannya pergi. Maya menendang meja server, menciptakan penghalang antara dirinya dan Kapten Wijaya. Ia menekan tombol di perangkat penyimpanan data, mengirimkan data tersebut secara otomatis ke berbagai media yang telah diatur sebelumnya. Tidak. Kapten Wijaya berteriak, menyadari apa yang terjadi. Ia maju, menarik pelatuk senjatanya. Namun sebelum peluru melesat, Surya yang sudah terkapar di lantai berhasil menarik tuas peledak kecil di tangannya. Untuk kebebasan. Bisik Surya. Ledakan hebat mengguncang ruangan. Server meledak satu persatu, memicu reaksi berantai yang membuat seluruh bangunan terguncang. Maya terhempas ke dinding, darah mengalir dari dahinya. Dalam kekacauan itu, Bayu yang terluka mencoba merangkak keluar, tetapi Raka tetap memegangnya erat. Kau tidak akan lari lagi, Bayu. Maya, dengan sisa tenaganya, bangkit dan menyeret tubuhnya keluar dari reruntuhan. Di belakangnya, api dan asap menelan ruangan server. Jeritan Kapten Wijaya terdengar samar sebelum akhirnya hilang dalam ledakan besar. Dengan langkah tertatih, Maya mencapai pintu darurat. Udara segar menyambutnya, tetapi dunia di luar sana kini telah berubah. Ponselnya berdering dengan notifikasi terus-menerus. Data Orion sudah tersebar luas. Nama-nama besar jatuh, jaringan kriminal runtuh, dan Maya kini menjadi simbol perlawanan. Namun, hatinya berat. Surya, pahlawan tanpa tanda jasa, telah pergi. Dan Raka, apakah ia selamat? Maya memutar tubuhnya, melihat bangunan yang mulai runtuh. Harapan dan keputusasaan bercampur dalam tatapan matanya. Di tengah kehancuran, Maya tahu ini bukanlah akhir. Ini hanyalah titik balik dari pertempuran yang lebih besar. Dan ia, dengan luka dan rasa sakit yang belum sembuh, akan terus berdiri di garis depan. Judul, bagian 21, Kebenaran yang Tersingkap. Udara pagi yang dingin terasa menusuk kulit Maya saat ia duduk di atap sebuah gedung tinggi. Di hadapannya, layar ponselnya terus berkedip dengan notifikasi yang masuk tanpa henti. Media sosial, portal berita, hingga jaringan televisi nasional, semua memberitakan skandal besar yang baru saja ia ungkapkan. Data rahasia Orion, organisasi kriminal yang telah mengakar hingga ke tubuh pemerintahan, kini terpampang jelas di hadapan publik. Wajah-wajah penuh kejahatan itu tidak lagi bersembunyi di balik topeng kuasa. Nama-nama besar, mulai dari pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum, hingga pengusaha ternama, satu persatu terungkap. Bukti kuat yang tak terbantahkan, rekaman suara, dokumen transaksi, hingga video operasi gelap, semua telah menyebar seperti api di tengah hutan kering. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu kencang. Namun, meski kemenangan ini terasa manis, hatinya tetap diselimuti rasa duka. Wajah Surya terus membayang di benaknya, sahabat yang telah mengorbankan nyawanya demi membongkar kebenaran. Begitu juga dengan Raka, yang kini terbaring tak berdaya di rumah sakit. Antara hidup dan mati.
Beberapa kilometer dari tempat Maya berada, di sebuah rumah sakit militer, Raka masih terbaring di ranjang perawatan intensif. Mesin-mesin medis berdengung pelan, memantau setiap detak jantung dan napasnya yang lemah. Perawat datang silih berganti, tetapi Raka tetap tak sadarkan diri. Luka-luka di tubuhnya masih segar, bekas pertempuran terakhir di markas Orion meninggalkan jejak yang mendalam. Maya ingin berada di sisinya, tetapi ia tahu bahwa keselamatannya masih terancam. Orion mungkin telah runtuh, tetapi sisa-sisa kelompok itu pasti masih ada di luar sana, mengincarnya. Maya merasa setiap bayangan di sudut jalan adalah mata-mata, setiap langkahnya diikuti. Rasa tidak aman itu seperti jaring halus yang perlahan-lahan membelitnya. Sementara itu, polisi dan militer bergerak cepat. Penggerebekan demi penggerebekan dilakukan. Kapten Wijaya, yang selama ini menjadi dalang di lapangan, tertangkap saat mencoba melarikan diri melalui jalur laut. Wajahnya penuh luka dan pakaiannya robek. Ia diborgol dengan pengawalan ketat. Tak ada lagi senyum angkuh atau pandangan meremehkan. Di hadapan kamera wartawan, ia tampak kecil dan tak berdaya. Namun, yang paling mengejutkan adalah penangkapan Bayu. Dalam kondisi terluka, ia tertangkap di bandara internasional saat mencoba kabur ke luar negeri. Mata Bayu yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat kosong. Saat ditanya oleh wartawan, ia hanya diam. Polisi membawanya pergi, tetapi Maya tahu, cerita Bayu belum selesai di sini. Ketika malam mulai turun, Maya kembali ke persembunyiannya. Sebuah apartemen kecil di pinggiran kota yang disewa dengan identitas palsu. Ia duduk di depan laptop, melihat berita tentang dirinya sendiri. Media menyebutnya pahlawan. Masyarakat mendukungnya. Banyak yang mengirim pesan terima kasih dan dukungan, tetapi ada juga ancaman dan caci maki dari pendukung orang-orang yang ia jatuhkan. Di tengah semua itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan anonim masuk, permainan ini belum selesai. Maya menggenggam ponselnya erat. Ancaman ini bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Namun, ia tidak akan mundur. Bukan setelah sejauh ini. Bukan setelah semua pengorbanan. Ia membuka file yang baru saja ia terima melalui email. Sebuah video rekaman keamanan dari sebuah tempat misterius. Terlihat beberapa orang dalam ruang gelap, membahas rencana baru. Wajah mereka tertutup bayangan, tetapi suara mereka jelas. Kita mungkin kalah kali ini, tetapi permainan baru saja dimulai. Maya menutup laptopnya. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Masih ada musuh-musuh yang harus dihadapi, kebenaran yang harus diungkapkan, dan keadilan yang harus ditegakkan. Dalam kesunyian malam, Maya bersumpah bahwa ia tidak akan berhenti. Bukan hanya demi dirinya, tetapi juga demi Surya, Raka, dan semua orang yang telah menjadi korban. Ia menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya. Permainan mungkin belum selesai, tetapi ia siap menghadapi babak berikutnya. Dengan mata yang memancarkan tekad, Maya melangkah keluar. Ke dalam kegelapan, mencari secercah cahaya di tengah konspirasi yang belum terpecahkan sepenuhnya. Judul, bagian 22, Luka yang tak terlihat. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela rumah sakit tidak mampu menghangatkan suasana di dalamnya. Raka masih terbaring di ranjang, tubuhnya diselimuti selang-selang medis dan mesin-mesin pendukung kehidupan. Setiap detik suara monitor yang memantau detak jantungnya terasa begitu berat di telinga Maya. Maya duduk di kursi plastik di samping ranjang Raka. Tangannya yang dingin menggenggam erat jari-jari Raka yang kurus dan pucat. Wajahnya penuh luka, bukan hanya dari pertempuran fisik melawan Orion, tetapi juga dari trauma yang terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, Maya seolah kembali terjebak dalam baku tembak, mendengar teriakan Surya, dan merasakan aroma mesiu yang menyengat. "Kamu harus bangun, Raka," bisiknya lirih. "Kita belum selesai. Masih banyak yang harus kita lakukan." Namun, hanya diam yang menjawabnya. Raka masih berada dalam kegelapan, terperangkap di antara hidup dan mati. Maya menahan air matanya, berusaha tetap kuat, tetapi setiap detik di ruangan itu membuatnya semakin rapuh. Di luar rumah sakit, dunia seolah berjalan seperti biasa. Media terus membicarakan runtuhnya Orion, para pejabat tinggi yang ditangkap, dan upaya pemerintah untuk membersihkan namanya. Namun, Maya tahu,
di balik semua itu, ada kekuatan gelap yang masih bergerak. Ia bisa merasakannya. Seperti bayangan yang terus membuntutinya, tak terlihat namun nyata. Ponselnya bergetar di saku jaketnya. Sebuah pesan anonim muncul di layar. Kami tahu di mana kamu. Permainan belum selesai. Jantung Maya berdetak lebih cepat. Ia memandangi sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda pengawasan. Tapi, lorong rumah sakit terlihat normal, hanya ada perawat dan pasien yang berlalu lalang. Namun, Maya tahu lebih baik daripada mempercayai mata telanjangnya. Orion bukan kelompok biasa. Mereka mampu menyelinap di balik bayangan, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Maya tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ancaman ini bukan sekadar kata-kata. Ia telah melihat betapa kejamnya Orion dalam menjalankan operasi mereka. Mereka tidak peduli pada nyawa, tidak ada belas kasihan. Dan kini, dengan banyak anggota mereka yang ditangkap, sisa-sisa organisasi itu pasti haus akan balas dendam. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit lebih awal hari itu. Maya tidak ingin menarik perhatian ke Raka. Jika musuh tahu di mana dia berada, mereka mungkin akan menggunakan Raka sebagai umpan lagi. Maya tidak bisa mengambil risiko itu. Namun, saat berjalan menuju pintu keluar, ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah kaki di belakangnya terlalu konsisten, terlalu dekat. Maya mempercepat langkahnya, berbelok ke koridor lain, dan mengintip dari sudut tembok. Seorang pria dengan jaket hitam dan topi baseball berjalan perlahan, matanya menyapu ruangan, mencari sesuatu, atau seseorang. Maya tahu instingnya tidak salah. Ia tidak bisa kembali ke apartemennya. Tempat itu mungkin sudah tidak aman lagi. Dengan cepat, ia mengambil jalur darurat, turun melalui tangga belakang, dan keluar melalui pintu samping rumah sakit. Udara dingin menerpanya, tetapi Maya tidak berhenti. Ia terus berjalan hingga menemukan taksi dan segera masuk. "Kemana, Bu?" tanya sopir dengan ramah. Maya menarik napas, mencoba memikirkan tempat aman. "Ke stasiun." Selama perjalanan, Maya tak henti-hentinya melihat ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Ia tahu ia harus bergerak cepat. Musuh tidak akan memberikan banyak waktu untuknya. Pikirannya berpacu mencari rencana baru, cara untuk tetap hidup dan melindungi Raka. Namun, di balik semua itu, Maya merasakan kehampaan yang mendalam. Luka-luka yang tak terlihat, rasa takut, kehilangan, dan pengkhianatan terus menggerogotinya. Meski tubuhnya masih berdiri tegak, jiwanya seolah telah remuk berkeping-keping. Setiap langkahnya terasa berat, seperti berjalan di tengah rawa yang menenggelamkan. Maya tahu, jika ia ingin menang, ia harus menemukan kekuatan untuk bangkit lagi. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang telah berkorban. Dan terutama, untuk Raka, yang kini berjuang melawan maut dalam kesunyian rumah sakit. Dalam kegelapan hatinya, Maya menemukan setitik cahaya. Sebuah harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan semuanya. Ia mengepalkan tangan, menggenggam harapan itu erat-erat, dan bersiap menghadapi babak berikutnya dalam hidupnya yang penuh bahaya dan pengkhianatan. Judul, bagian 23, Bangkit dari Kegelapan. Maya duduk di bangku kayu tua di sebuah taman kota yang sepi. Matahari sudah mulai tenggelam, menyisakan langit oranye yang kelabu. Sudah berhari-hari sejak pesan ancaman terakhir masuk ke ponselnya. Ia tahu, ketenangan ini hanya sementara. Seperti napas dalam sebelum badai menghantam. Setelah beberapa minggu bersembunyi, Maya menyadari bahwa melarikan diri bukanlah pilihan. Orion mungkin telah runtuh, tetapi akar-akar jaringannya masih menancap dalam. Mereka yang lolos dari penangkapan pasti sedang menyusun rencana baru. Maya tidak akan memberikan mereka kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Kali ini, ia yang akan berburu. Ia mulai mencari orang-orang yang memiliki cerita serupa. Korban-korban yang pernah menjadi sasaran Orion tetapi berhasil selamat. Mereka yang telah kehilangan segalanya, namun tetap memiliki bara kecil di dalam hati mereka. Bara yang siap menyala menjadi api perlawanan. Salah satu yang pertama ia dekati adalah seorang wanita bernama Sinta, mantan jurnalis investigasi yang diculik karena artikel-artikelnya tentang perdagangan manusia. Sinta kini hidup dalam persembunyian, namun semangatnya belum padam. Lalu ada Farid,
seorang teknisi IT yang dipaksa bekerja untuk memalsukan dokumen-dokumen finansial untuk operasi gelap Orion. Farid mungkin pendiam dan kikuk, tetapi di balik layar komputer, ia adalah senjata mematikan. Maya mengumpulkan mereka, membangun tim baru. Tak seperti sebelumnya, tim ini bukan sekadar untuk melindungi diri. Mereka memiliki tujuan yang lebih besar, membersihkan sisa-sisa Orion dan memastikan kelompok tersebut tidak pernah bangkit lagi. Maya mengajarkan mereka cara bertahan hidup, merancang strategi, dan melakukan operasi kecil-kecilan untuk mengganggu bisnis-bisnis Orion yang masih berjalan secara ilegal. Mereka menyusup ke gudang-gudang penyimpanan, membakar dokumen-dokumen penting, dan membebaskan korban-korban yang masih tertahan. Setiap misi mereka membuat nama Maya semakin dikenal di kalangan bawah tanah. Beberapa mulai memanggilnya bayangan, sosok yang tak terlihat tetapi selalu hadir di setiap kehancuran Orion. Namun, ancaman juga semakin nyata. Berkali-kali mereka hampir tertangkap. Berkali-kali Maya mendapati orang-orang mencurigakan mengawasi mereka. Dalam salah satu operasi, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah tanah, penuh dengan peta, foto-foto Maya dan timnya, serta rencana detail untuk menangkap atau membunuh mereka. Di tengah semua ini, sebuah informasi baru datang dari Farid. Ia berhasil meretas salah satu server lama Orion dan menemukan pesan terenkripsi. Setelah berhari-hari membongkar kode tersebut, mereka menemukan sebuah lokasi, sebuah gudang tua di pinggiran kota, markas tersembunyi dari sisa-sisa kelompok Orion. Maya tahu, ini mungkin jebakan. Tetapi ia juga tahu bahwa jika mereka tidak bertindak sekarang, musuh akan kembali mendapatkan kekuatannya. Dengan hati-hati, mereka menyusun rencana. Menyusup di malam hari, memasang kamera tersembunyi, dan memetakan gerakan musuh. Namun, saat malam eksekusi tiba, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Mereka berhasil masuk ke dalam gudang, tetapi segera menyadari bahwa mereka telah terperangkap. Alarm berbunyi, pintu-pintu otomatis tertutup, dan suara langkah kaki berat mendekat. Dari balik bayangan, seorang pria tinggi muncul. Wajahnya tertutup topeng hitam, tetapi suara yang keluar dari balik topeng itu langsung membuat darah Maya membeku. "Halo, Maya," suara itu memecah keheningan. "Sudah lama kita tidak bertemu." Maya menahan napas. Itu bukan suara orang asing. Itu adalah suara yang sudah lama ia kenal, saudaranya, Arya. Pria yang selama ini ia kira telah mati dalam sebuah kecelakaan. Pria yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga, bukan musuh. "Arya? Bagaimana mungkin?" Topeng itu terlepas, dan wajah Arya yang penuh luka dan bekas pertempuran terlihat jelas di bawah cahaya remang-remang. Matanya tajam, penuh amarah dan dendam yang membara. "Kamu pikir aku akan diam saja setelah apa yang mereka lakukan pada kita?" Arya mendesis. "Orion adalah kesempatan kita untuk membalaskan dendam keluarga. Untuk menghancurkan mereka yang telah menghancurkan hidup kita." Maya merasa tanah di bawahnya goyah. Seluruh dunianya berputar. Ia tidak hanya melawan musuh lama. Kali ini, ia melawan darah dagingnya sendiri. Pilihan di depannya menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Antara menghentikan Orion selamanya atau menyelamatkan saudaranya yang telah tenggelam dalam kegelapan. Dalam hati, Maya tahu, tidak akan ada jalan mudah keluar dari tempat ini. Pertarungan baru telah dimulai, dan kali ini, ia harus lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang telah mempercayakan hidup mereka padanya. Termasuk mereka yang telah pergi, dan mereka yang masih berjuang di sisi gelap kehidupan ini. Judul, Bagian 24, Pengorbanan Terakhir. Maya menatap mata Arya, saudara kandungnya yang kini berdiri di hadapannya sebagai musuh. Di tengah markas tersembunyi Orion, udara seolah berhenti bergerak. Senyap, hanya denting pelat baja dan desah napas berat terdengar. Mata Arya penuh kebencian, namun di balik itu ada luka lama yang belum terobati. "Mengapa, Arya? Mengapa kau memilih jalan ini?" Suara Maya bergetar, antara marah dan sedih. "Karena hanya dengan kekuatan, kita bisa selamat. Maya, dunia ini tidak adil bagi kita. Sejak kecil, kita hanya menerima sisa-sisa. Tapi di sini, di bawah bendera Orion, aku bisa membalas semua ketidakadilan itu." Arya menjawab, suaranya terdengar seperti bisikan racun.
Maya tahu, kata-kata tidak akan cukup untuk mengubah pikiran saudaranya. Arya telah terjerumus terlalu dalam. Tapi ia juga tahu, jika ia membiarkan Arya pergi, akan lebih banyak nyawa melayang. Seperti Surya, seperti Raka yang masih terbaring di rumah sakit, seperti semua korban yang tak bersalah. Kekuasaan yang kamu bangun ini tidak lebih dari ilusi, Arya. Orion bukan solusi, mereka hanya menggunakanmu. Maya mencoba sekali lagi. Namun Arya tidak mendengarkan. Dalam sekejap, ia menarik pistol dari balik mantelnya, mengarahkannya langsung pada Maya. Refleks Maya bergerak cepat, menendang meja di depannya hingga pistol Arya terlepas. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Tinju, tendangan, semua saling berbenturan. Pertarungan ini bukan sekadar fisik, tetapi juga pertarungan batin antara cinta dan pengkhianatan. Di tengah kekacauan, terdengar ledakan dari ruangan lain. Tim Maya telah memulai misi mereka, menghancurkan sistem Orion. Suara tembakan, jeritan, dan pecahan kaca bergema di seluruh gedung. Markas Orion mulai runtuh, simbol akhir dari sebuah era kegelapan. Di saat kritis, Maya berhasil memojokkan Arya. Tangan mereka saling beradu, berebut kendali pistol yang kini berada di antara mereka. Mata Arya menatap Maya dengan campuran amarah dan kepasrahan. Lakukanlah, kalau kau benar-benar kuat, Arya menantang. Aku tidak akan membunuhmu, jawab Maya, suaranya bergetar namun tegas. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, terdengar suara langkah kaki yang berat. Dari balik reruntuhan, Raka muncul. Meski tubuhnya masih lemah, matanya menyala dengan tekad. Dalam genggamannya, ia membawa sebuah detonator kecil. Raka, apa yang kau lakukan? Maya terkejut. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini semua, Maya. Jika Arya tidak bisa dihentikan, maka kita harus menghancurkan sumber kekuatannya, kata Raka, napasnya berat. Maya menyadari maksud Raka. Gedung ini penuh dengan bahan peledak. Raka telah memasang semuanya dalam misi mereka. Jika ia menekan tombol itu, seluruh markas akan hancur bersama mereka di dalamnya. Tidak, masih ada jalan lain. Maya mencoba mendekat. Namun, dalam sepersekian detik, Arya meraih pistol di lantai dan mengarahkannya pada Raka. Tanpa berpikir panjang, Raka menekan tombolnya. Ledakan besar terjadi. Suara gemuruh memekakan telinga, lantai runtuh, dinding hancur. Dalam ledakan api dan serpihan, Maya hanya bisa melihat bayangan Arya terlempar dan Raka yang tersenyum lemah padanya sebelum segalanya menjadi gelap. Ketika Maya membuka mata, ia terbaring di luar gedung. Tim penyelamat telah tiba. Tangan-tangan menariknya keluar dari puing-puing. Namun, Raka dan Arya tidak terlihat lagi. Maya hanya bisa menangis dalam diam, merasakan kehilangan yang mendalam. Pengorbanan Raka menyelamatkan mereka semua, tetapi juga meninggalkan luka yang takkan pernah sembuh. Di kejauhan, di antara asap dan debu, Maya seolah mendengar suara Raka berbisik, "Jangan berhenti berjuang, Maya. Dunia ini masih membutuhkanmu." Markas terakhir Orion kini hanya puing-puing, tetapi perjuangan Maya belum selesai. Masih ada luka yang harus diobati, janji yang harus ditepati, dan keadilan yang harus ditegakkan. Judul, bagian 25, akhir yang tak terduga. Beberapa bulan berlalu sejak ledakan besar yang menghancurkan markas terakhir Orion. Kota perlahan pulih dari trauma, berita mengenai pengungkapan kejahatan terorganisir terus menjadi topik utama di berbagai media. Maya, meski masih dihantui kenangan tragis, mulai membangun kembali hidupnya. Ia mendirikan sebuah yayasan bernama Cahaya Baru, sebuah organisasi nirlaba yang fokus membantu korban perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir. Yayasan ini menjadi simbol harapan, penghormatan untuk Raka dan Surya yang telah berkorban demi kebenaran. Setiap harinya, Maya terjun langsung membantu para korban, mendengarkan cerita mereka, memberikan mereka tempat berlindung dan masa depan yang lebih baik. Senyumnya selalu terlihat tegar, tetapi di dalam hatinya ada ruang kosong yang tak tergantikan. Bayang-bayang Raka selalu menemani, baik dalam mimpi maupun ketika ia terjaga. Suatu pagi yang mendung, ketika Maya sedang menyusun berkas di kantornya, ia menerima amplop berwarna hitam tanpa nama pengirim. Tangannya gemetar ketika membukanya.
Di dalamnya terdapat sebuah foto lama, memperlihatkan dirinya, Raka, dan Surya sedang tertawa di tepi pantai, di masa ketika segalanya masih sederhana. Di balik foto itu tertulis, permainan ini belum selesai. Detik itu, Maya merasa dunia di sekitarnya mengabur. Paranoia mulai menjalar. Ia menoleh ke jendela, melihat bayangan samar seseorang di kejauhan, tapi ketika ia fokus, sosok itu telah menghilang. Seseorang mengawasinya. Dengan cepat, Maya mengaktifkan sistem keamanan di kantornya. Seluruh akses otomatis terkunci, dan ia memeriksa kamera pengawas. Tidak ada tanda-tanda penyusup. Namun, firasat buruknya terus memburunya. Ia memutuskan untuk menyelidiki asal-usul amplop itu. Melalui jaringan kontaknya, Maya melacak setiap petunjuk kecil, mulai dari kantor pos hingga rekaman CCTV di sepanjang jalan. Hingga pada suatu malam, dalam perjalanan pulang, mobil Maya tiba-tiba kehilangan kendali. Remnya tidak berfungsi. Di depan, sebuah truk besar melaju dari arah berlawanan. Maya menggigit bibirnya, berusaha keras memutar setir dan membanting pedal gas. Mobilnya terhempas keluar dari jalan, berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di pinggir tebing. Dengan tubuh yang terluka, Maya merangkak keluar dari mobil. Rasa sakit mencengkram setiap ototnya, tetapi ia tahu ia harus tetap bergerak. Dari balik kabut, langkah kaki terdengar mendekat. Sosok pria bertubuh tegap, mengenakan mantel hitam, berdiri di hadapannya. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan malam. Maya, suaranya berat, seperti gema dari masa lalu. "Siapa kau?" Maya mendesis, mencoba bangkit. Sosok itu membuka tudung mantelnya. Wajah yang tak asing lagi, namun seharusnya mustahil. Raka berdiri di hadapannya, hidup-hidup. Tidak, ini tidak mungkin. Air mata Maya jatuh. Antara kebahagiaan dan ketakutan. "Aku tidak punya banyak waktu," kata Raka. "Apa yang kau lihat di markas Orion adalah bagian dari rencana. Aku harus berpura-pura mati untuk bisa masuk lebih dalam. Orion belum sepenuhnya musnah, Maya. Dalang sebenarnya masih ada di luar sana. Dan dia tahu kau ancaman terbesar bagi mereka. Jadi, selama ini kau mengawasiku, mengirim pesan-pesan misterius itu?" Maya merasa marah, dikhianati, namun juga lega. "Untuk melindungimu. Tapi sekarang, mereka tahu kita berhubungan lagi. Waktu kita tidak banyak. Kau harus ikut denganku. Sekarang." Tepat saat itu, suara helikopter terdengar. Sinar sorot terang membanjiri mereka. Dari arah tebing, beberapa pria bersenjata turun dengan tali. Mereka mengenakan emblem yang tak asing lagi, Orion, dengan simbol baru. Raka meraih tangan Maya, menariknya ke dalam hutan. Peluru mulai berterbangan, menghantam pepohonan di sekitar mereka. Nafas Maya tersengal, tetapi ia mengikuti Raka tanpa ragu. Di antara bayang-bayang pepohonan, mereka terus berlari, hingga akhirnya mencapai sebuah gua yang tersembunyi. Di dalam gua, terdapat peralatan canggih, komputer, senjata, dan peta. Raka ternyata sudah mempersiapkan ini semua. Ia menunjukkan data-data baru kepada Maya. Orion tidak hanya kembali, tetapi kini telah menyusup ke dalam jaringan internasional, bekerja sama dengan kelompok-kelompok kriminal global. "Kita akan menghancurkan mereka, sekali lagi. Tapi kali ini, kita akan menuntaskan sampai ke akarnya," kata Raka, matanya bersinar dengan determinasi. Maya, dengan napas yang masih berat, mengangguk. Tidak ada lagi keraguan. Meski tubuhnya lelah, jiwanya kembali membara. Mereka bukan hanya berjuang untuk masa lalu, tetapi untuk masa depan yang lebih baik. Layar menjadi gelap. Suara telepon berdering. Suara misterius dari seberang telepon berbisik, "Permainan baru dimulai. Tamat. Semoga ada hal motivasi, pelajaran, atau hal lainnya yang bisa diambil dari cerita ini ya teman-teman, dan pastinya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar bisa dapat konten menarik lainnya dari Desir Waktu. Terima kasih teman-teman semua.